Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Yendranita SAG, Guru SKI pada MTSN 1 Padang Pariaman. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak semuanya, bagaimana keadaannya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Anak-anak semuanya, materi kita hari ini adalah teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. KD 3.1 menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu. 1. Menjelaskan teori masuknya Islam ke Indonesia. 2. Mengidentifikasi macam-macam teori Islam masuk ke Indonesia. Kita masuk pada teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 yang dibawa oleh para bangsa Persia, sekarang negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan-kesamaan antara budaya Persia dengan budaya Indonesia yang menjadi pedagang Muslim pada saat itu. Di antara kesamaan-kesamaan tersebut adalah 1. Adanya peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura. Itu memperingati hari wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian di Indonesia yang berada di Sumatera Barat yang dikenal dengan acara Batabuik itu berada di kota Pariaman. Sedangkan di daerah Jawa itu diperingati sebagai Hari Asyura ini dengan cara pembuatan bubur syura. Yang kedua, kesamaan ajaran tasawuf yang dianut oleh Syekh Siti Jenar, yaitu seorang sufi dari Iran yang bernama Al-Halaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengajar huruf Arab. Teori yang kedua adalah teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, mengemukakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Pada abad ke-13 ini, bangsa Gujarat di India itu sudah banyak melakukan perdagangan yang datang ke Indonesia. Bangsa Gujarat atau Kambai dari India meyakini bahwa merekalah pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasari pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kurang faktanya yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Dan yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur perdagangan Indonesia, yaitu dari Kambai, India, kemudian pedagang Timur Tengah dan Eropa. Dan yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh merupakan sultan pertama pada kerajaan Samudra Pasai yang bertuliskan angka 1297 yang bercorak khas Gujarat. Dan teori yang ketiga adalah teori Makkah. Teori Makkah muncul karena sanggahan dari teori Gujarat. Menurut teori Makkah, bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi.
Adapun orang-orang yang membawa Islam tersebut berasal dari bangsa Arab, yaitu para pedagang-dagang Muslim dari Arab. Teori ini didasarkan kepada beberapa hal. Yang pertama, pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan-perkampungan Arab yang dihuni oleh para pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab. Dan yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Pengaruh mazhab Syafi'i ini tersebar saat itu adalah di Mesir dan di Mekah. Gujarat, India juga menganut mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar Al-Malik ini berasal dari Mesir. Teori Mekah ini didukung oleh beberapa orang tokoh, di antaranya adalah Hamka, Van Leur, dan T.W. Arnold. Pendukung teori ini menyatakan abad ke-13 sudah berdiri kerajaan kekuasaan politik Islam, yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai. Begitu juga dengan yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam adalah bangsa Arab. Itulah teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Jadi, teori tentang masuknya Islam ke Indonesia ada 3. Yang pertama adalah teori Persia, yang kedua teori Gujarat, dan yang ketiga adalah teori Mekah. Anak-anak Ibu, ini ada tugas yang akan kita adakan untuk penilaian kalian. Silahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang melatar belakangi munculnya teori Mekah? Yang kedua, tuliskan 2 kesamaan budaya Persia dengan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Profesor Slamet Muljana, H.J. de Graaf, merupakan pendukung teori apa? Yang keempat, tuliskan teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita tetap menjalani protokol kesehatan. Sukses, sehat selalu. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.